supaya ku yakini tujuan janjimu. Kamsion menaburkan lembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Yesaya 35, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, malam hari ini, di minggu Advent yang keempat, kami mempersiapkan diri kami untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Dengan firman Tuhanlah yang selalu menguatkan kami, dengan firman Tuhanlah yang selalu menuntun langkah kami, sehingga kami selalu hidup di tengah-tengah dunia ini, dan juga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman dari kitab Yesaya 35, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam tindakan hidup sehari-hari. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di minggu Advent keempat,
dalam penyertaan Tuhan, kita hidup dengan penuh sukacita karena penyertaannya. Malam hari ini dari pembacaan kita Yesaya 35 ayat yang pertama hingga ayat 10 dengan sebuah tema, rayakan sukacitamu. Rayakan sukacitamu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua orang pasti ingin mendengar kabar sukacita. Dan kita tahu bahwa ada dua hal yang bisa membuat orang itu bersukacita. Minimal ada dua. Yaitu mendapatkan hadiah. Dan yang kedua, terbebas dari masalah. Mendapatkan sebuah hadiah. Semua orang dalam usia tua, muda, laki-laki, perempuan, orang tua, anak, orang kaya, miskin, semua suka bila mendapatkan hadiah. Apalagi jika hadiah yang diterimanya itu pas dengan yang dibutuhkannya. Dia akan sangat bersukacita. Karena apa yang dia harapkan dan dia inginkan terjawab lewat sebuah hadiah yang diberikan kepadanya. Sama halnya dengan orang tua kita. Seorang oma akan sangat bersukacita jika di ulang tahunnya yang ke-80, di usia yang semakin lanjut. Anak cucunya pada datang dan mengucapkan selamat dan memberikan sebuah hadiah kepadanya. Sebagai orang tua, dia sangat sukacita, apalagi omah yang kita berikan. Dia tidak peduli apapun isi hadiahnya, karena kehadiran semua anak dan cucunya sudah merupakan sebuah hadiah yang sangat terindah di masa tuanya. Yang kedua, dibebaskan dari masalah. Kita akan segera sangat senang apabila masalah yang selama ini ada pada kita, yang sudah bertahun-tahun menghimpit dan menyesakkan hidup kita, menjadi pikiran yang kadang membuat kita susah, tiba-tiba bisa dibebaskan dalam pengertian selesai persoalan itu dengan tuntas. Pasti siapapun yang merasa persoalan hidupnya yang selama ini dia gumuli bertahun-tahun pada akhirnya dapat terselesaikan, pasti merasakan sangat lega. Nah, dari pembacaan kita pada malam hari ini, kitab Yesaya 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 adalah contoh kabar gembira, kabar sukacita. Oleh karena umat Allah atau Yehuda akan dibebaskan dari masalah yang mereka hadapi. Mereka akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan bertindak sendiri terhadap kehidupan mereka. Sehingga diutuslah nabinya yang bernama Yesaya, yang artinya penyelamatan Yahweh. Tetapi jemaat yang diberkati Tuhan, apakah bangsa Yehuda percaya akan kabar baik ini? Kabar penyelamatan Yahweh ini? Atau apakah mereka akan merasa sukacita? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika orang-orang yang dalam keadaan dalam sebuah masalah yang begitu membuat ia merasa sesak, mungkin mereka ternyata sulit untuk mempercayainya. Mengapa hal ini terjadi? Karena kabar gembira ini tidak kunjung datang. Sementara bukti nyata penindasan telah begitu gamblang.
Israel Utara telah dihancurkan dan ditawan oleh Asyur. Bayangkan, Israel Utara dengan 10 suku saja kalah. Apalagi Yehuda yang hanya dengan 2 suku saja. Oleh karena itu Yehuda lebih mempercayai tawaran pertolongan dari kerajaan Mesir ketimbang kabar sukacita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Inilah yang membuat Tuhan Allah menjadi murka, sebab mereka tidak mencari pertolongan pada Allah, tetapi kepada kekuatan manusia. Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yesaya 30 ayatnya yang pertama. Pertolongan dari Mesir itu tidak berfaedah dan tidak berguna, malah akan mempermalukan mereka dengan keadaan mereka sendiri. Di dalam pembacaan Yesaya 30 ayatnya yang kelima. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pesan buat kita untuk memasuki Advent keempat di bawah tema sukacita adalah nyalakan dan rayakan sukacitamu bersama dengan pertolongan Tuhan. Walaupun perubahan belum lagi datang, walaupun doa-doa yang engkau naikkan selama ini belum terjawab, namun satu hal yang harus kita ingat, jika Ia telah mengatakannya, bahwa aku akan menolong engkau, aku akan membebaskan engkau, pastilah Ia akan menggenapinya. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat bagi saudara dan saya. Ia akan melepaskan kita dari segala masalah, bahkan suatu hadiah, sebuah kado yang terindah akan diberikan kepada kita ketika kita tetap taat dan setia kepadanya dalam menanti jawaban atas seruan pergumulan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rayakan sukacitamu dan janganlah mencari keselamatan atau mencari masalah dengan Tuhan dari juru selamat yang semu. Ingatlah bahwa hidup ini ada dalam penyertaannya. Ketika ada tetap setia dalam setiap pergumulan hidup dan berpengharapan kepadanya, maka hadiah istimewa, hadiah sukacita akan diberikan bagi orang-orang yang tetap berharap padanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Pembacaan kami pada malam hari ini di Minggu Advent keempat dengan sebuah tema yang begitu luar biasa untuk menyadarkan kami bahwa kami ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Kami hidup dengan semua yang kami miliki atas anugerah belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah kami tetap bersuka cita, sekalipun kami dalam setiap pergumulan masing-masing, tantangan hidup masing-masing, persoalan demi persoalan. Tetapi ketika kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau pasti mendengarkannya, dan kami menyerahkan penuh akan hidup kami. Dan kami yakin dan percaya jawaban Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tetapi jawaban Tuhan indah pada waktunya.
Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Dengan pembacaan firman Tuhan yang kembali menghidupkan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan berbagi sukacita bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk melihat akan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini masih tetap ada. Tetapi kami tidak hidup dalam keputusasaan. Kami hidup dalam kepastian iman kami di hadapan Tuhan. Berkati bagi mereka dalam keadaan sakit, pulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Bagi pergumulan setiap rumah tangga, pergumulan pribadi, pergumulan orang tua terhadap anak, pergumulan pasangan suami istri terhadap pasangan mereka masing-masing, dan pergumulan dalam pekerjaan, ekonomi keluarga. Semuanya ya Tuhan, pergumulan ini kami bawa di hadapan Tuhan. Karena kami tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan kami di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap menghadapinya dengan iman kami dan penuh dengan sukacita. Karena kami yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu dengan waktu Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Biarlah malam hari ini menjadi malam perenungan bagi kami di minggu Advent yang keempat. Menyambut hari raya sukacita dengan mendamaikan diri kami dengan sesama kami, satu dengan yang lain, sehingga sukacita itu akan selalu hidup dalam kehidupan kami, dan kami membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia. Puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya. Persiapkan hati baginya, madai dahai nyanyikanlah. Tiup sulin tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia. Puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup sulin tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja